Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, Besem Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pimpinan dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara-saudara kirim. Tapi sebelumnya, jika saudara baru kali ini mengunjungi channel YouTube saya ini, atau saudara telah mengunjungi tapi belum pernah melakukan, tolong untuk subscribe supaya makin memperkembangkan program ini. Dan juga jangan lupa untuk klik itu like-nya supaya kalau kami mengunggah video baru, saudara yang akan mendapat notifikasi yang pertama. Dan juga jangan lupa untuk share video-video ini kepada teman-teman saudara sebanyak-banyaknya. Dan kalau saudara merasa terberkati dengan program ini dan saudara ingin mendukung pelayanan ini dan saudara ingin mempersembahkan sesuatu, saudara dapat mengirimkan ke alamat akun bank saya di Mandiri yang ada di bawah ini. Terima kasih. Kali ini pertanyaan berasal dari Bapak Daniel Hartono. Selamat pagi Romo, selamat siang Pak Hartono. Kalau yang mati hanya kemanusiaan Yesus saja dan keilahiannya tetap menyatu dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Berarti kalau begitu karya penebusan Kristus tidak sempurna ya Romo. Karena yang mati hanya tubuh fisik manusia biasa, bukan kematian Mesias. Apakah nyawa tubuh insan Yesus berbeda dengan firman Allah yang mendiami tubuh manusia Yesus? Pak Hartono, Kristus memiliki dua kodrat dengan satu pribadi, yaitu pribadi atau hipostasis dari logos atau firman. Jadi logos ini yang satu ini mempunyai kodrat aslinya yang kekal, yaitu kodrat ilahi. Lalu logos yang satu yang mempunyai kodrat ilahi sejak kekal itu mengambil kodrat baru yang diambil dari Bunda Maria. Coba kita baca di dalam tanpa keilahiannya berubah. Kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan apa yang terdapat dalam Kristus Yesus itu? Yang walaupun dalam rupa Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah. Berarti Yesus ini memiliki kodrat ilahi. Kenapa? Karena dia adalah firman-Nya Allah. Terus, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Nah, ya karena kodrat ilahi itu cuma satu. Kodrat ilahi yang dimiliki oleh Yesus itu sama dengan kodrat ilahi yang ada dalam Bapa yang dikatakan sebagai setara dengan kodrat ilahi Bapa. Sebab kalau tidak setara, kalau tidak sama, berarti ada dua Allah. Karena hanya ada satu Allah, berarti hanya ada satu kodrat ilahi saja. Terus? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, Yesus tidak mempertahankan. Aku nggak mau menghilangkan ini sama sekali. Lalu? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Jadi keadaan ilahinya itu dikosongkan. Dia kosongkan bukan dalam arti dihilangkan sama sekali, dia tidak punya kodrat ilahi. Dikosongkan artinya tidak dinampakkan. Sebab ketika dia jadi manusia, kodrat ilahi seutuhnya masih ada di dalam dia. Kolose pasal 2 ayat 9. Itulah sebabnya Kolose. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani. Dalam dialah, berarti ya dia itu hanya satu ya, satu kodrat, satu pribadi berdiam Secara jasmani. Secara dalam wujudnya yang jasmani ini berdiam apa? Seluruh kepenuhan kealahan. Seluruh kepenuhan artinya totalitas keutuhan yang penuh dari keilahian itu di dalam diri manusianya. Jadi Yesus yang satu pribadi ini memiliki dua kodrat, yaitu kodrat jasmani, yaitu kodrat manusia, dan kodrat ilahi, yang merupakan kodrat asli dari firman. Dan kodrat ini
ditambahkan, diambil. Coba kita baca lagi dari Filipi pasal 2 tadi, ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa. mengambil rupa. Jadi kalau saya begini, ini saya manusia, kemanusiaan saya abaikan, enggak saya tambahkan. Lalu saya mengambil. Nah, ketika saya mengambil buku, apakah kodrat kemanusiaan saya hilang? Ya enggak, ya tetap ada. Tapi sekarang nempel pada diri saya kodrat baru, yaitu buku. Lah demikianlah nempel di dalam kodrat Yesus yang asli itu, atau pribadi Yesus yang asli itu, kodrat manusia. Dan supaya kodrat manusia itu betul-betul nampak kemanusiaannya, maka kodrat ilahinya dikosongkan supaya kodrat manusianya tidak tertutupi oleh kodrat ilahi yang lebih berkuasa itu. Sebab kalau kodrat ilahinya dinampakkan, ya tentunya kalau keilahiannya jadi lebih berkuasa, sehingga dengan demikian kemanusiaannya nggak nampak. Agar dia betul-betul manusia dan betul-betul ilahi, maka kemanusiaannya yang ditonjolkan dengan keilahiannya meskipun ada di dalamnya, tetapi tidak ditonjolkan, tetapi dikatakan dikosongkan. Gitu ya. Jadi kalau begitu, kembali pertanyaan tadi. Jadi kalau gitu, ketika firman Allah menjadi manusia, yang menjadi subjek di dalam diri firman Allah itu adalah hipostasis pribadi dari firman, tapi menggunakan, terserah, kalau dia melakukan sifat-sifat manusia, umpamanya lahir. Keilahiannya tidak pernah lahir. Keilahiannya kekal kok ya. Yang lahir adalah wujud manusianya, lahir dari Bunda Maria. Tumbuh, makan, lapar, lelah, sakit, mati. Nah, semuanya ini dialami oleh pribadi firman yang satu melalui kodrat manusianya. Ketika dia berjalan di atas air, dimuliakan di atas gunung, membangkitkan orang mati, memperbanyak roti 5 jadi 5 ketul, bisa untuk memberi makan 5.000 orang, mengubah air menjadi anggur. Itu yang melakukan ya firman yang satu ini, tetapi menggunakan kodrat ilahinya. Nah, waktu dia mati, yang mengalami kematian ya firman ini, tapi menggunakan kodrat manusianya. Sementara kodrat ilahinya nggak bisa mati, sebab Allah itu tidak mengenal mati. Coba kita baca 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Iyalah yang satu-satunya tidak takluk kepada maut. Itu yang ilahi. Oleh karena itu pada waktu manusia Yesus mati, yang merasakan kematian adalah pribadi firman Allah itu, yang dalam keilahiannya tidak mengalami kematian, tapi melalui kodrat kemanusiaannya dia mengalami kematian. Maka dikatakan dalam Kidung-Kidung Ortodoks, dia mati dalam keadaan tidak mati. Dia menderita tanpa mengalami derita. Sebab ada dua kodratnya ini. Ya. Jadi kalau begitu, yang mati bukan hanya tubuh fisik saja. Yang mati adalah seluruh kemanusiaannya. Tetapi yang mengalami adalah pribadi dari firman. Jadi yang mati adalah memang kematian Mesias, karena manusia Yesus itu punya kodrat ilahi dan kemanusiaannya. Dengan kematiannya dirasakan oleh kodrat kemanusiaannya, yang merasakan kematian adalah pribadi dari firman itu. Apakah nyawa tubuh insani Yesus berbeda dengan firman Allah yang mendiami tubuh manusia Yesus? Tentulah berbeda. Firman itu kekal, sudah ada di dalam Tritunggal
tanpa awal tanpa akhir. Dan kemanusiaannya baru diambil dari Maria. Ya bedalah. Dan manusia firman ini, kepribadiannya firman ini yang mengendalikan kehendak daripada kemanusiaan daripada Yesus Kristus maupun keilahiannya. Begitu ya Pak Daniel. Saya harap ini bisa dimengerti dan Tuhan memberkati. Shalom atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.